Baik, kita mulai aja ya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ini agak telat ya untuk jadwal kita. Tadi ada sidang meja hijau. Ini kita masuk materi aja sebentar ya, karena mungkin udah menunggu lama ya. Materi jelasan buatan. Ini studi kasus yang semalam lah ya. Saya kirim dulu ke WA, ya ke WA grup materinya. Oke. Oke, saya buka dulu. Saya share screen. Oke, ya di sini masuk di kasus algoritma genetika ya di kasusnya. Nah, ini apanya dia? Ini biner ya, binary pun bisa di algoritma genetika. Kemudian di sini ada proses algoritma genetik dalam searching dan optimasi yang mencari optimal yang ini. Contoh optimal seperti ini. Kalau di grafik, kalau dalam bentuk grafik dia apa ya, nanti skala 0 sama 2. Skala 0 sama 2 ya, kemudian ini 0 sampai 1 ya pastinya ini. Nah, misalnya dia bentuk grafiknya seperti ini, yang dinamakan nilai optimum itu optimal itu ini. Ya, nilai optimal pada algoritma genetika. Kalau datanya seperti ini ya, grafiknya. Jadi yang dinyatakan ini bukan di sini. Bukan di puncak ya, optimal yang ini. Oke. Nah, ini kalau misalnya contohnya individu dinyatakan dalam 8 gen biner dengan batasan 0 sampai dengan 1. Berarti 1 bit setara dengan 2 minus 8 ya. 2 minus 8. Ya, 8 gen. Nah, di sini ini contohnya ya. Ini binarinya, kemudian kamu bisa lihat ya kan. Nah, ini dibagi 256 ya karena dibagi 8 ya. Bagi 8 ya sama seperti ini juga. Apa ya, seperti IP address ya, IP address kan dibagi 8 binary juga. Nah, jadi kalau di total itu jumlahnya 256. Ya, 256. Ya, di situ maksimal 255, tapi kalau dihitung dari 0 ya dari suruhan jumlahnya itu jumlahnya 256 ya. Suruhannya 256. Nah, kemudian bagi ya, bagi hasilnya ya 0,5, 0,2, 0,3. Nah, kemudian ini bangkit populasi awal ya, jadi udah jelas nih, misalnya satu populasi terdiri dari 10 individu, maka dibangkitkan 10 individu yang lain. Individu dengan 8 gen biner, ya ini bagian saracak, jadi diacak ya, binerinya ya udah otomatis ya, ini dibagi 256. Nah ini 128, ini 8, ini 1 ya, nih 1 ini ya 4, 16, 32, ini 4.
ini 16, ini 32 ya, ini pangkat ya. Oke, ini 2, 16 ya, 64 sini ini. Nah, ini pun seperti itu juga ya. Jadi konversi dulu ke desimal ya. Konversi dulu ke desimal. Ada di. Nah, konversi dulu ke desimal ya, ini kan jumlahnya di desimal dibagi 256 sama. Ya, jadi dibangkit populasi awal itu secara acak ya. Ya, misalnya dapat 10 individu dengan 8 gen ya. Jadi individunya ini ya, individunya ini ya, binary inilah individunya, dibangkitkan ada 10 di sini ya kan, kamu hitung ada 10, kemudian dibagi dulu ya, dibagi, jadi pastinya didesimalkan dulu ya, dapat baru dibagi 256, baru hasilnya seperti ini ya, 0,3469 ya, misalnya sampai ini jumlahnya ya. Nah, di sini ada individu maksimum ya di sini. Nah, ini belum tahu nih apakah mau dibagi ya hasilnya, apa dibagi seper, dicari adalah nilai maksimum. Fungsi fitness adalah, oh ini kemarin yang fitness ya, 1 per F. Berarti nilai 1 dibagi ini ya, 0,562 ya. Ya, oke. Baru nih masuk si seleksi ya, seleksi. Ya, proses pemilihan calon induk dalam proses seleksi ini terdapat beberapa metode yang bisa digunakan, antara lain mesin roulette wheel ini mesin semalam nih. Ya, competition dan turnamen. Dalam contoh ini digunakan antara lain mesin. Dalam contoh ini digunakan mesin metode paling dasar ya. Uniform secara global istilah. Seleksi dilakukan menggunakan presentasi fitness ya, setiap individu, di mana setiap individu mendapatkan luas bagian sesuai dengan presentasi nilai fitnessnya, ini dia. Nah, jadi total semua ini 100% ya. Ini crossover ya. Yang semalam dibahas juga perkawinan ya, pindah silang ya, perkawinan silang ya, perpindahan silang atau merupakan proses mengkombinasikan dua individu untuk memperoleh individu itu baru yang diharapkan mempunyai fitness lebih baik ya. Tidak semua pasangan induk mengalami proses crossover. Banyaknya pasangan induk yang mengalami crossover ditentukan dengan nilai probabilitas crossover ya. Nah, jadi pindah silang ya 11001 ya, ini jadi di bawah, ini jadi data induk 1 induk 2, jadi anak 1 anak 2, jadi ya anak 1 jadinya yang ini ya, anak 2 jadi dari induk 1 ke anak 2. Nah, seperti itu. Nah, nilai fitness 1 per ya kan. Oke. Nah, mutasi gen ya, proses pergantian gen dengan nilai inverse gen ya. Jadi kita buka bahan yang kemarin juga yang berkaitan tentang konsep algoritma gen genetika ya. Di situ ya, fitness, mana fitness ya? Tahu ini udah mutasi gen. Oke. Koreksi. Oke. Dia 1 per F ya. Ini dia dibagi ya kan, dia 1 per F ya. Di fitness ya, 1 dibagi 0, sekian ya, berapa apanya dapatnya. Oke, dia lanjut ke
Oke, ini hasilnya 0,3968, 0,4070 juga tengok yang di atasnya. Yang sama apanya? Ini dia 0,22, 0,60, 0,22. 0,22 ada nggak sih? Oh, ini data lain berarti nggak diambil dari data sini ya. 0,26 ada. Oke, ini dia 0,32350, 0,59381 ya. Dan ini berarti. Nah, kemudian ini fitness yang berbeda juga nih ya, mutasi gen. Ini contohnya data yang berbeda juga. Jadi ya berbeda 0,396, 0,470 ya berbeda. Oke, jadi sini hasilnya 010 0,226 ya. Jadi yang dimutasikan ya, mutasikan proses penggantian gen dengan nilai inversinya gen 0 menjadi 1 dan gen 1 menjadi 0. Proses ini dilakukan secara acak ya, pada posisi gen tertentu pada bagian individu yang terbaik. Untuk dimutasikan banyak individu yang mengalami mutasi, tentu antara besarnya probabilitas mutasi. Ya, jadi diacak dia. Ya hasilnya sama ya, hasilnya sama. Jadi ini 0 berubah jadi 1 ya. Ini aja baginya hampir sama. Tapi nilai fitnessnya ini berubah ya. Fitnessnya berubah. Nah, kemudian contoh hasil algoritma genetika ya. Ini generasi pertama, ini yang kemarin satu generasi ya. Jadi katakan satu generasi ini sekali perputaran lah, sekali perputaran. Ya, jadi 10, 100, 101 ya sampai semua ya. Generasi kedua pun begitu juga. Nah, di sini dilihat ya, generasi 1 ini 0,43060 ya, contoh hasil ini cari nilai yang paling maksimal ya. Nah, hasil dari nilai maksimal ini ya 0,430 ya di sini ya, kira-kira di fitnessnya. Ya di sini 0,4360, 430, ada dua ya generasi. Ya yang nilainya maksimal, yang lain kan di bawahnya ya. Masalahnya 0,41 nih bawahnya. Oke. Generasi kedua ya begitu juga ya, di nambah ya generasinya. Oke, hampir sama 0,4360. Kemudian generasi nggak ada habis ya. Nilai maksimal fungsi dua variabel bebas. Ya, ini kalau misalnya bentuknya gen plot ya, untuk menyadarkan sistem, karena gen biner akan menyebabkan besarnya ukuran kromosom. Fungsi fitness adalah fungsi fx ya xy ya. Jadi ini ada. Nah, ini tentunya pembangkitan populasi awal. Next, ini y ya. Ini kalau dia kasusnya ini ya, xy seperti ini. Nah, itu dibangkitkan ya. Jadi ini mencari nilai nampaknya dari angkanya ini, cari nilai yang dibilang pembangkitannya nilai yang dapat kecil tapi fitnessnya menghasilkan nilai yang besar. Di sini nampak ya, 35771. Oke, seleksi menggunakan roulette wheel ya. Crossover menggunakan aritmatika. Crossover ini kok aritmatika crossover ya, anak 1 anak 2 r into tambah ya. Sini udah sini ya. Mana r ada bilangan 0 sampai 1 ya. Mutasi menggunakan random mutation, di mana gen yang dimutasikan diacak kembali ya. Jadi memang agak ribet sih algoritma ini ya. Jarang kali Pancabuni ngangkat ini ya mahasiswanya. Nah, nanti kita tengok contohnya nih, operatornya. Ini generasi 1, nilainya paling tinggi fitness, juga ini juga paling tinggi juga fitnessnya, cari yang nggak ada lagi ya. Nah, di sini juga
3 dan 4 ya. 5 6 ya. Jadi menggenerasikannya itu tergantung apanya ya. Mau berapa kali populasi itu dibangkitkan ya, mau berapa kali. Jadi kalau populasinya bisa 100 kali ya 100 kali generasi hampiran ya yang mau dibangkitkan. Nah, kemudian di sini ya kan sebuah kata ditentukan sebagai target misalnya genetika. Bila setiap huruf diberi nilai dengan nilai huruf alfabet maka misalnya A itu 0 misalnya ya. A, B, C, D, E, F, G. Ya kan? Jadi kalau dimulai A itu 0 berarti G itu 7 nilainya ya. Nah, seperti ini. Komputer kan mengikat kata dengan jumlah huruf yang sama dengan target secara acak. Terus-menerus hingga diperoleh kata yang sama dengan target. Ini ada ini nilai fitness, bisa baca nih ya. Ini word matching ya. Ini kalau studi kasusnya word matching ya. Misalnya muncul AGHSG EBC, targetnya ini, nilai perbedaannya apa. Misalnya gitu. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8. Berarti A itu di sini dihitung 1 ya ternyata ya. G itu 7 ya. G itu 7 ya betul. G jumpa 7. Ya, ini H jumpa 8. S nilainya 19. Q 17 dan selanjutnya ya. Sehingga di total 46 hasilnya. Jadi ini 46 per 8 ya. Jadi ini F ini 46 ya, 46 per 8. Sini hasilnya 226 dikali 8 ya, kurang 46 ya. Jadi 26 itu nilai fx-nya mungkin ya, xy-nya, nilai xy. Ya nilai xy di sini enggak ada ya. Nilai xy-nya 26 kali 8 ya dikurang 46. Ya 28 kurang 46 162 nilai fitness. Nah, ini kalau kasusnya seperti itu nilai fitness ya jumlahnya dikali 26. Ya dikurang D, dikurang T target. Ya, jadi hasilnya populasi awal dibangkitkan dengan cara membangkitkan semua huruf dengan kata individu yang dibangkitkan. Ya, fitness 83. Misalnya kan. Nah, kemudian individu 1, individu 2, 3, 2, dan 3 di sini. Ya, baru 3, 2, 3. Nah, ini individu 1, 2, 3, 4, 5. Ini persentasenya. 10%, 25%, 40%, 15%, 10% ya. Nah, individu terpilih di individu 3. Ya. Mungkin dia sama ya, keluarannya sama. Ya. Nah, ini yang semalam nih Mas Ian ya. Oke. Ini dia ya. Ini contoh crossover pada word matching ya, seperti pindah silang. Kalau pindah silang seperti ini dia. Bisa kalian lihat. Ya, nomor 11 nomor oke sama. Di sini ini yang berpindah ya. Ya. Udah. Nah. Ya, jadi ini berpindah ya. 15.4, 15.11 ya, 19.24. Nah, oke, di sini mutasi gen nih semalam skripnya udah ada di konsepnya udah. Nah, mutasi geser. Nah, mutasi ada juga namanya mutasi geser ya. Jadi dia digeser bukan dipindah ya. Bukan dijadikan 1 jadi 0 tapi digeser. Ya. Ini dia 14 15 ya digeser. 11 ya geser. Oke, ini hasil algoritmanya. Ya, ini pengacakan. Ya, jadi di 4 ya, jadi dibuat nilai apanya. Oke, ini kasus TSP ya. Jadi ada nih. Makanya kalau bagian etika ya kita sesuai dengan kasusnya ya. Kalau nggak semua kasus bisa dipecahkan. Nah, ini saya klik ya. Bentuknya checklist lintasan ya. Lintasan yang terpendek.
dengan representasi permutasi. Ini misalnya 3254 711168 ini lintasan ini nih. Ya, 325 ya. Misalnya 3 ya, kemudian sini 2 ya. Oke, ini misalnya 332 misalnya kan. Contohnya ya 325471698. 968. Oke ya. Nah, ini misalnya hasil dari ini tadi ya, pengacakan tadi. Masih. Nah, ini contohnya ya, dibangkitkan bilangan random sebagian untuk satu individu. Ini bilangan randomnya. Oh, ini enggak dijelaskan singkat sama ini. Enggak singkat, detail nih TSP-nya. Nah, dengan permutasi Josephus ini namanya. Posisi 5 mulai 6. Kunci random saya dapat kromosom 613784 925. Nah, ini bentuk partial mapping crossover. Jadi crossover itu ada jenisnya, ada banyak ya. Ini untuk PMX, bentuk PMX ya. Ini konsep-konsepnya aja sampai sini. Nanti kalau misalnya apa, kalian bisa lihat di jurnal-jurnal misalnya membahas algoritma genetika. Sama ini ya, ini di apa ya, di tukar ya. Ini memilih posisi yang akan dilakukan crossover nih dia misalnya, kemudian tukar substring di antara induk, menentukan mapping pertukaran ya, jadi ada mappingnya juga, menentukan kromosom keturunan berdasarkan hubungan mapping ya. Oke, ini jadi 6921 sama aja ya. Ini bentuknya order ya, crossover 3456 6921 ya, jadi ini mungkin mengosongkan tempat substring induk 2 pada induk 1. Ini dia. Misalnya substringnya ini sama dia ya kan. Jadi kalau sama kita hapus crossovernya ya. Oke, tukar posisi substring. Ya. Jadi ini udah ada 345 sini. Di sini 345 turun ke bawah ya. Berarti 921 ini naik ke atas. Ya, jadi yang ini kosong dipindah 6-nya di depan. Itu tukar OX. Ya memang kalau teorinya ya nampaknya mudah membedakan tuh. Tapi kalau misalnya kita bermain di script, kita membuat program dari nol, ya untuk melakukan perpindahan-perpindahan itu ya kita harus belajar array ya. Belajar array. Inversion mutation. Nah, ini kok pakai ini konsep inversion. Nah, ini kamu bisa baca lagi ya. Ini sebenarnya konsep-konsep ini ketika kamu misalnya melihat studi kasusnya mengenai jadwal ya, memilih jadwal atau apa, memilih jadwal mata kuliah dan lain-lain ya. Jadi misalnya dia menggunakan mutasi pindah silang, mutasi apa, geser ya, mutasi geser ya. Kamu bisa juga inversion mutation ya, kamu bisa ganti dengan inversion mutation ya, itu boleh gitu. Jadi hanya, tapi cocok nggak hasilnya kayak mana gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, diaktifkan kameranya. Nanti kita apa lagi? Ya, hanya sejenak aja. Nanti minggu depan dia ada tugas, saya kasih tugas yang sederhana aja. Ya, diaktifkan kameranya. Nah, kenapa? Karena algoritma genetik dia ada beberapa nilai yang memang itu dibangkitkan pakai program. Ya, beda dengan kriptografi yang udah ditetapkan. Dia pakai program dibangkitkan yang populasi awal. Nah, itu baru Rottweiler-nya pun begitu juga. Nah, itu yang kita ya, kalau programnya nggak jalan ya nggak bisa dihitung nantinya. Jadi programnya itu harus nampilin datanya dulu ya. Nah, lebih parahnya data itu kalau misalnya kita nggak paham dia itu
karakteristik datanya mau kita buat seperti apa, ya pakai crossover apa, pakai mutasi apa, ya kita juga bingung hasilnya apa. Nah, seperti itu ya. Oke, diaktifkan kameranya, kita lakukan apa? Ini buat yang baru bergabung. Ya, print screen. Tampilin 1 2 3. Oke. Saya simpan. Tanggal 24 20. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya. Saya sudahin ya untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita masuk tugas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.